Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di channel Tim Pemenangan CASN. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Di channel ini kita mau sama-sama belajar ya teman-teman. Channel ini punya konsep unik. Yang pertama kita mau ngebahso atau bahas soal. Yang kedua kita mau ngebahmi, bahas keseluruhan materi. Jadi kita bakal kenyang banget di channel ini. Wah, pasti seru banget. Udah, langsung aja kita masuk ke bahas soal. Guys, sebelum masuk soal seperti biasa kita mau melihat apa yang mau kita bahas hari ini ya guys. Nah, ini kalau flashback ke belakang kita sudah ngebahas 3 ini, kemudian poin 45 hukum tata negara dan hukum nasional. Sesi kemarin juga udah, tapi hari ini juga seperti saya sampaikan kemarin, hukum tata negara dan hukum internasional itu kan luas ya cakupannya guys. Jadi untuk part 2 sesi yang kedua saya bikin kali ini bukan part 3 ya guys. Part 3 nanti kita di poin 6 dan poin 7 hukum administrasi negara dan hukum umum. Karena menurut saya ini masih perlu pemantapan lagi untuk poin 4 dan 5 hukum tata negara dan hukum internasional. Jadi kali ini kita masuknya ke part 2 sesi yang kedua ya guys. Kalau yang kemarin kan part 2 sesi yang pertama. Oke, lanjut kita langsung aja ke soal pembahasan dan soal yang hukum tata negara dan hukum internasional. Yang pertama, hukum tata negara. Dalam kasus pelanggaran HAM berat, seorang hakim ad hoc menolak untuk menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa dengan alasan bahwa tindakan terdakwa tersebut dilakukan atas perintah atasannya. Apakah tindakan hakim tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang berkeadilan? A. Ya, karena hakim ad hoc telah mempertimbangkan alasan yang meringankan. B. Tidak, karena hakim ad hoc seharusnya tidak mempertimbangkan alasan perintah atasan. C. Ya, karena hakim ad hoc telah bertindak independen. D. Tidak, karena hakim ad hoc seharusnya mengutamakan kepentingan negara. E. Tidak dapat ditentukan karena informasi yang diberikan tidak lengkap. 5 detik dari sekarang. Ya, sama-sama kita jawab. Jawaban yang tepat B ya guys. Bagaimana bisa? Karena prinsip peradilan yang berkeadilan mengharuskan setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Yang benar itu seperti ini ya, untuk prinsip peradilan yang berkeadilan, meskipun dilakukan atas perintah orang lain, perintah atasan bukan merupakan alasan yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana seseorang. Jadi yang tepat yang B, hakim ad hoc seharusnya tidak mempertimbangkan alasan perintah atasan. Nomor 2, sebuah partai politik mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang tentang pemilihan umum dengan alasan bahwa undang-undang tersebut tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua partai politik untuk mengikuti pemilu. Apa yang menjadi dasar hukum dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut? A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, C. Undang-Undang tentang Partai Politik, D. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, atau E. Peraturan Pemerintah. 5 detik dari sekarang. Ya, kita jawab sama-sama. Teman-teman, jawabannya Undang-Undang Dasar 1945. Yang paling tepat adalah A ya, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Ya, seperti biasa guys, saya akan memberikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab soal. Usahakan soal yang teman-teman baca dijawab dalam waktu 5 detik atau ini anggap aja sebagai latihan ya, latihan teman-teman untuk mengerjakan soal di hari pelaksanaan SKB nanti. Lanjut ke nomor 3. Gubernur suatu provinsi mengeluarkan peraturan daerah atau perda yang mengatur tentang larangan penggunaan bahasa asing dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa pihak menilai bahwa perda tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Manakah pernyataan yang paling tepat?
mengenai keabsahan perda tersebut. Opsi A, perda tersebut sah karena bertujuan untuk melestarikan bahasa daerah. Opsi B, perda tersebut sah karena kewenangan membuat perda ada pada gubernur. Opsi C, perda tersebut tidak sah karena bertentangan dengan prinsip negara hukum. Opsi D, perda tersebut sah sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. Atau opsi E, perda tersebut sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 5 detik dari sekarang. Ya, kita jawab sama-sama. Yang E ya, guys. Untuk pembahasannya, perda yang dibuat oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika perda tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka perda tersebut dapat dibatalkan. Ini jadi dasarnya adalah Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi. Ini konsepnya ya, guys. Maka perda tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal ini, prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Undang-Undang 1945 perlu menjadi pertimbangan dalam menilai keabsahan perda tersebut. Kemudian soal nomor 4, sebuah daerah otonom baru atau DOB mengalami konflik internal yang berkepanjangan akibat perbedaan pandangan mengenai pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Pemerintah pusat berupaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara melakukan mediasi dan fasilitasi dialog antar pihak yang berkonflik. Berdasarkan prinsip otonomi daerah dan penyelesaian sengketa, upaya pemerintah pusat tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk A. Intervensi yang melanggar prinsip otonomi daerah. B. Fasilitas yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah. C. Pembubaran DOB dan pengambil alihan kewenangan oleh pemerintah pusat. Atau D. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia warga DOB. Opsi E. Pembiaran konflik yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. 5 detik dari sekarang. Iya, jawaban yang tepat adalah yang B ya, teman-teman, fasilitasi yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Karena pemerintah pusat yang memfasilitasi dialog antar pihak yang berkonflik dalam sebuah DOB merupakan bentuk fasilitasi yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Tujuannya adalah untuk membantu daerah otonom tersebut menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara yang demokratis dan damai. Soal selanjutnya, sebuah partai politik mengajukan uji materi terhadap peraturan daerah tentang larangan penggunaan simbol agama di ruang publik. Partai politik tersebut berpendapat bahwa perda tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan. Apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi permohonan uji materi tersebut? Opsi A, menolak permohonan karena perda merupakan kewenangan pemerintah daerah. B. Mengabulkan permohonan dan membatalkan perda tersebut. C. Melakukan mediasi antara pemohon dan pemerintah daerah. D. Meminta pemerintah pusat untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang baru. E. Menunda putusan hingga terdapat putusan Mahkamah Agung. 5 detik dari sekarang. Ya, jawabannya tepat apa? Yang B ya teman-teman, pembahasannya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan judicial review terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan termasuk perda apabila, ini catatannya apabila dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perda tersebut memang bertentangan dengan Undang-Undang 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkannya. Oke, ini soal-soal di atas dirancang untuk menguji kemampuan Anda dalam menganalisis kasus hukum secara mendalam, kemudian menerapkan teori hukum pada kasus konkret, memahami hubungan antara berbagai norma, kemudian menilai tindakan lembaga negara dalam konteks hukum tata negara. Oh ya guys, aku mau ngingetin teman-teman semua di sini, di konten kita ini, di channel kita ini, kita lebih ke arah diskusi ya guys, kita diskusi supaya ngebahas soal sama-sama. Kalau ada kesalahan dari kami, sekiranya boleh ditulis di kolom komentar agar kita sama-sama memperbaikinya dan untuk kemajuan channel ini dan juga supaya teman-teman juga bisa mendapatkan jawaban yang lebih baik kalau memang ada kesalahan dari
Kami tim pemenangan CASN. Tips tambahan, pelajari putusan Mahkamah Konstitusi secara mendalam, ikuti perkembangan isu hukum terkini, diskusikan soal-soal dengan teman sejawat atau dosen, latih kemampuan berpikir kritis dan analitis Anda. Tentunya perbanyak latihan soal juga itu menjadi tips yang baik ya untuk teman-teman memahami konsep. Jangan lupa, kalau bisa teman-teman juga jawab 5 soal, kemudian 5 soal tadi 5 detik waktu yang diberikan dimanfaatkan dan nanti teman-teman jawab di kolom komentar kira-kira benar berapa, salah berapa, dan itu adalah sebagai dasar juga teman-teman nanti supaya ada progres ya ke depannya. Lanjut ke nomor 6, kita masuk ke hukum internasional. Sebuah negara kepulauan kecil mengalami bencana alam berupa tsunami yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi yang besar. Negara-negara tetangga dan organisasi internasional memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk uang, makanan, dan obat-obatan. Namun, negara penerima bantuan tersebut kemudian menggunakan sebagian besar bantuan tersebut untuk membeli senjata. Tindakan negara penerima bantuan tersebut dapat dikategorikan sebagai A. Pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan, B. Hak yang sah dari negara tersebut sebagai negara berdaulat, C. Bentuk dari upaya untuk memperkuat pertahanan negara, D. Pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi, E. Konsekuensi dari kurangnya pengawasan terhadap penggunaan bantuan kemanusiaan. 5 detik dari sekarang. Iya, jawaban yang tepat yang A ya guys, pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan. Ini opsi jawabannya seakan-akan benar semua ya, hak yang sah dari negara sebagai berdaulat, untuk upaya memperkuat pertahanan negara. Ya, seperti inilah kurang lebih soal-soal HOTS yang nanti kemungkinan dikeluarkan di SKB CASN 2024. Untuk pembahasannya, bantuan kemanusiaan diberikan dengan tujuan meringankan penderitaan masyarakat yang terkena bencana, bukan untuk tujuan militer, bukan untuk pertahanan negara. Kemudian penggunaan bantuan kemanusiaan untuk membeli senjata merupakan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan dana bantuan. Lanjut ke nomor 7. Sebuah perusahaan multinasional melakukan kegiatan eksplorasi minyak di wilayah perairan suatu negara berkembang. Dalam proses eksplorasi tersebut, terjadi tumpahan minyak yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Negara berkembang tersebut kemudian mengajukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan multinasional tersebut dan negara asal perusahaan tersebut. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, terhadap siapa negara berkembang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, A. Hanya kepada perusahaan multinasional, B. Hanya kepada negara asal perusahaan multinasional, C. Kepada perusahaan multinasional dan negara asal perusahaan multinasional secara bersama-sama, D. Kepada organisasi internasional yang berwenang dalam bidang lingkungan, atau E. Kepada masyarakat internasional. 5 detik dari sekarang. Iya, sama-sama kita jawab yang C, jawaban yang tepat ya, teman-teman. Jawaban C yang paling tepat karena negara berkembang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan multinasional yang bertanggung jawab langsung atas terjadinya tumpahan minyak, serta kepada negara asal perusahaan multinasional yang memiliki tanggung jawab atas tindakan perusahaan tersebut di wilayah negara lain. Ini kalau teman-teman ingat di sesi pertama part 2 video sebelumnya itu membahas multinasional dan eksplorasi minyak juga. Itu tandanya kalau soal HOTS itu berkembang ya teman-teman, nggak cuma satu tipe soal, tapi dengan tema yang sama tentang mengenai multinasional dan eksplorasi minyak, tapi berkembang pilihannya. Bisa mengenai prinsip, kemudian bisa mengenai tuntutan dan lain sebagainya. Ini saya sengaja memasukkan soal yang mirip-mirip, tetapi sebenarnya beda, supaya apa? Supaya teman-teman lebih menekankan pemahaman konsep. Lanjut ya teman-teman ke nomor 8.
Seorang warga negara asing melakukan tindakan terorisme di wilayah suatu negara. Negara tersebut menangkap dan mengadili warga negara asing tersebut sesuai dengan hukum nasionalnya. Negara asal dari warga negara asing tersebut meminta agar warganya diekstradisi untuk diadili di negaranya. Apakah negara yang menangkap warga negara asing tersebut wajib melakukan ekstradisi? Opsi A, ya, karena setiap negara memiliki kewajiban untuk saling membantu dalam penegakan hukum. B, tidak, karena negara tersebut berhak untuk mengadili sendiri warganya. C, tergantung pada isi perjanjian ekstradisi antara kedua negara. D, ya, jika tindakan terorisme tersebut juga merupakan kejahatan di negara asal. E, tidak, karena tindakan terorisme merupakan kejahatan internasional. 5 detik dari sekarang. Ya, jawaban yang tepat yang C, tergantung pada isi perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Jawaban yang paling tepat C, karena ekstradisi adalah proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana dari satu negara ke negara lain untuk diadili atau menjalani hukuman. Kewajiban untuk melakukan ekstradisi diatur dalam perjanjian ekstradisi bilateral atau multilateral. Selanjutnya, seorang warga negara asing melakukan kejahatan di wilayah negara A. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa negara-negara asing tersebut memiliki hubungan dengan organisasi teroris internasional. Negara A kemudian menyerahkan warga negara asing tersebut kepada negara asal untuk diadili. Apakah tindakan negara A tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional? Opsi A, ya, karena setiap negara berhak untuk mengusir warga negara asing yang melakukan kejahatan. B, tidak, karena warga negara asing tersebut bisa untuk diadili di negara tempat terjadinya kejahatan. C, tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan. D, ya, jika negara asal berjanji untuk memberikan hukuman yang setimpal. E, tidak, karena prinsip non-intervensi melarang negara lain untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. 5 detik dari sekarang. Jawaban yang tepat yang B, pembahasannya ini teman-teman, jadi prinsip universalitas kejahatan tertentu seperti genosida, kejahatan terhadap manusia, dan kejahatan perang memungkinkan negara manapun untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut, terlepas dari kewarganegaraannya atau tempat terjadinya kejahatan. Ini kan karena konsepnya di sini setelah dilakukan penyelidikan ternyata berhubungan dengan organisasi teroris internasional ya. Jadi negara berhak untuk mengadili pelaku kejahatan terlepas dari kewarganegaraannya atau tempat terjadinya kejahatan. Soalnya mirip-mirip sama soal yang tadi mengenai warga negara, tapi konsepnya di sini yang ditanyakan prinsip-prinsip hukum internasional dan prinsip universalitas. Jadi kalau kita harus memahami konsep prinsip universalitas kejahatan tertentu ya. Lanjut ke nomor 10. Negara A dan B terlibat dalam perselisihan terkait klaim warga wilayah di Laut Cina Selatan. Kedua negara sama-sama mengklaim kepemilikan atas sejumlah pulau kecil dan terumbu karang di wilayah tersebut. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, kedua negara sepakat membawa perkara ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Namun, sebelum putusan ICJ keluar, negara B melakukan tindakan unilateral dengan membangun pangkalan militer di salah satu pulau yang menjadi objek sengketa. Tindakan negara B tersebut dapat dikategorikan sebagai A, pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara. B, upaya untuk memperkuat posisi dalam negosiasi. C, pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Internasional. D, bentuk dari tindakan preventif untuk melindungi wilayahnya. E, konsekuensi logis dari ketidakpastian hukum internasional. 5 detik dari sekarang. Jawaban yang tepat yang C ya teman-teman, pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Internasional. Untuk pembahasannya, meskipun putusan ICJ belum keluar, tindakan negara B
untuk membangun militer di wilayah yang sedang disengketakan dapat dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi putusan ICJ dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip pacta sunt servanda atau perjanjian harus ditepati dalam hukum internasional. Wah, keren banget. 10 soal sudah kita bahas dan teman-teman boleh komen di layar komentar nanti, di kolom komentar berapa yang teman-teman dapatkan nilainya ya, untuk kita sama-sama diskusi lagi untuk perbaikan ke depannya dan juga mohon juga teman-teman kalau ada di sini yang perlu diperbaiki boleh teman-teman sampaikan karena ini channel ini dibentuk sifatnya untuk diskusi ya teman-teman. Kita sama-sama belajar di sini, sama-sama diskusi, kiranya channel ini boleh bermanfaat bagi teman-teman. Lanjut ini ada tips tambahan dari tim pemenangan CSN, fokus pada isu-isu terkini tentu karena biasanya dikeluarkan itu hal-hal yang hots itu yang terkini ya. Kemudian pelajari putusan pengadilan internasional, putusan mahkamah internasional dan pengadilan internasional untuk memahami bagaimana prinsip hukum internasional diterapkan dalam praktik. Yang ketiga, latih kemampuan analisis kasus. Ini teruslah berlatih mengerjakan soal-soal kasus, kalau terbiasa pasti nanti teman-teman konsepnya pun dapat untuk melatih kemampuan Anda dalam menganalisis masalah hukum internasional. Soal bonus yang ke-11, sebuah organisasi non-pemerintah internasional atau NGO melakukan kampanye untuk melindungi hak-hak minoritas di suatu negara. Pemerintah negara tersebut melarang kegiatan NGO tersebut dengan alasan bahwa kegiatan NGO tersebut mengganggu stabilitas negara. Apakah tindakan pemerintah tersebut sesuai dengan hukum internasional? A. Ya, karena setiap negara berhak untuk menjaga stabilitas negaranya. B. Tidak, karena kegiatan NGO tersebut dilindungi oleh kebebasan berekspresi. C. Tergantung pada jenis kegiatan dilakukan oleh NGO tersebut. D. Ya, jika kegiatan NGO tersebut terbukti mengancam keamanan negara. E. Tidak, karena organisasi internasional memiliki kekebalan hukum. 5 detik dari sekarang. Jawaban yang tepat yang B ya teman-teman. Tidak, karena kegiatan NGO tersebut dilindungi oleh kebebasan berekspresi. Ini jawabannya hampir semuanya mirip-mirip, benar-benar gitu. Tergantung pada jenis kegiatan, seolah-olah benar ya, tapi kita lihat pembahasannya. Jawaban yang paling tepat B, karena kegiatan organisasi non-pemerintah internasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dilindungi oleh kebebasan berekspresi dan berkumpul. Akan melakukan kampanye untuk melindungi hak-hak minoritas di suatu negara. Jadi termasuk dalam melindungi hak asasi manusia dilindungi oleh kebebasan berekspresi dan berkumpul. Pelarangan terhadap kegiatan NGO merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum internasional. Organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan hak asasi manusia dan kegiatan mereka dilindungi oleh hukum internasional. Lanjut soal diskusi untuk menutup kita ini, jangan lupa teman-teman komen biar ada kita temukan untuk soal diskusi ini jawabannya yang tepat yang mana kira-kira. Sekian, terima kasih dari kami tim pemenangan CASN. Akhir kata, jangan menyerah dan teruslah berusaha. Salam kemenangan.